wabarakatuh. Kali ini aku dan Valita bakal mewawancarai narasumber untuk tugas geografi tentang identitas ragam desa. Sebelumnya, saya baru tahu Bapak asli dari daerah mana? Apakah pernah mengalami di daerah mana? Panang berasal dari Purwakarta, Jawa Barat. KDM. Kalau nama desanya apa? Kampungnya ya, Iya, kampung. Kampung Sawah Tengah, tuh Sawah Tengah, RT 3 RW 05, Desa Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Oke, terus? Bapak boleh jelasin asal usul atau sejarah daerah tersebut? Ya, daerah tersebut daerah asli pesawahan aslinya, daerah pesawahan di mana penduduknya aslinya bekerja sebagai petani, sebagian lagi sebagai pedagang, sebagian kecil sebagai buruh, kebanyakannya petani karena daerah namanya juga sawah. Jadi nama sawah itu berasal Dari banyaknya sawah di kampungnya kampung sawah, sawah tengah, jadi sawah itu tengah. Kita mau nanya gimana kondisi sosial budaya terus peraturan desa yang ada di sana sama adat istiadat yang sebagai identitas. Kebiasaan yang bagus di sana tuh gotong royongnya. Dulu zaman bapak di sana itu belum ada tenda, tau nggak tenda? Jadi kalau ada hajatan itu pakai bambu, pada hajat tuh dibuat sendiri, panggungnya dari kayu. Sekarang kan ada tenda gampang, ya kan? Tinggal saya punya duit disewa dulu mbak. Masyarakat di situ itu untuk diantaranya ya gotong royong itu tuh, buat panggung, buat hajatan pada kayu. Terus tendanya itu dari bambu, pakai terpal buat padi gitu. Itu diantara yang keduanya itu kerja bakti jalan, bukan sama. Terusnya lagi ada sistem link. Tidak ada kita bayar satpam tuh nggak ada malam tuh. Warga itu 8 orang setiap malam giliran. Ada jadwalnya, tugas apa memenuhi kampung, terus ngambil beras. Jadi setiap warga itu naruh beras di kaleng, nanti dikumpulin namanya perelek. Kumpulin sudah sebulan dijual, uang buat pembangunan di kampung situ. Jadi sumbangannya berupa beras. Berasal dari beras, uangnya susah kampung itu. Kalau peraturan desa gimana? Ada peraturan yang harus ditaati dari sana? Peraturan sama aja, peraturannya ya tadi kalau kita menginap wajib lapor ya. Selanjutnya aku mau nanya gimana kondisi geografis desa tersebut? Nah, untuk kondisi geografisnya kita mulai dari letaknya dulu ya. Iya. Tahu Unpad? Iya tahu. Nah, itu tuh dari Unpad ke rumah saya itu kurang lebih 40 menit. 40 menit. Betul. Nah, di rumah saya itu kurang lebih datarannya tinggi-tinggi tuh, gunung-gunung gitu kan. Dan juga di sana tuh orang-orangnya pada petani ataupun peternakan gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya, apakah desa tersebut memiliki mitos atau cerita rakyat yang pernah didengar atau turun-menurun dari leluhur sebelumnya sampai sekarang? Mungkin untuk mitosnya sih ada, tapi ini cuma buat nakut-nakutin anak kecil doang. Nah. Yeah. Kayak misalkan kalau misalkan kita keluar jam lebih daripada jam 6 malam itu kayaknya bakal diculik atau gimana gitu kan. Ataupun itu buat nakut-nakutin, oke. Nah, ataupun ketika anak-anak tuh bermain di pohon bambu gitu kan. Nah, itu katanya bakal diculik kolong wewe. Katanya itu cuma buat nakut-nakutin doang. Aku mau nanya lagi, kira-kira hal positif atau negatif yang pernah atau sering terjadi di desa itu apa? Hal positif dan negatif. Jadi kalau misalkan hal positifnya itu tadi kan si solid bener, solidaritasnya bener, orang-orang tuh bisa dibilang saling kenal gitu kan. Sudah saling kenal juga, bukan karena saling kenal itu informasi itu benar-benar cepat menyebarnya. Tapi di sisi itu pula ada negatifnya. Negatifnya apa? Ketika sebuah informasi yang belum jelas gitu kan, benar atau salahnya, atau bisa anggaplah hoax gitu kan. Nah, hoax itu gampang menyebar. Jadi orang-orang tuh bisa dibilang percaya sebelum informasi itu benar-benar dibuktikan. Itu Jadi positifnya itu orang-orang lebih dekat, tapi negatifnya gampang banyak orang yang gampang beranggapan negatif pada orang lain tanpa tahu sebenarnya. ya, kurang lebih gitu. Merilaikan gitu. Ibu itu asli dari mana? Aslinya dari Brebes. Kecamatan Sari. Oh, Kecamatan Sari. Nah, asal usul atau sejarah desa tersebut ada? Asal usul daerah tersebut itu sama pesaing ya. Itu dulunya katanya sih udah meninggal. Jadi itu adalah namanya kan Pasir Panjang. Ya. Dan ceritanya itu ada di kaki gunung. Jadi kenapa namanya Pasir Panjang? Dikelilingi oleh pasir sungai gitu ya. Makanya namanya Pasir Panjang. Ya. Lalu bagaimana sih kondisi geografis desa tersebut? Kondisi geografis dari
pengkawalan tersebut tuh di bawah kaki gunung Arjuna, Semeru, sama Kawi. Oh, oke. Ya. Lalu ada nggak sih mitos dan sejarah di desa kamu? Mitos dari desa dari Kota Malang ya. Mitos itu paling Malang sebagai kota terbalik, ya biasa gitu disebutnya. Dan yang kedua itu kota Gunung Kawi Keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadiza Udia Yahya dari kelas 1210. Hari ini saya akan wawancara tugas geografi, yaitu identitas ragam desa. Baiklah, langsung saja. Sebutkan nama panjang Anda dan nama panggilan Anda. Perkenalkan, nama saya Jibril Mumtaz Aladin, biasa dipanggil Jibril. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu apakah kamu asli warga sana atau hanya berpengalaman saja? Jadi orang tua saya asli Madiun, ibu saya berasal dari desa Banjarsari, ada di Kabupaten Madiun. Saya lahir di Madiun tapi nggak besar di sana. Tapi tiap tahun selalu pulang kampung sana. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu apakah Anda tahu asal-usul atau sejarah desa tersebut? Jadi desa Banjarsari itu didirikan sekitar tahun 1700-an oleh Kiai Ageng Muhammad bin Umar. Beliau itu menantu dari Sultan Hasanuddin I. Nah, tanah dari desa itu tuh kayak pemberian dari Sultan Hasanuddin I untuk Kiai Ageng setelah berhasil melemahkan serangan Pangeran Singosari. Nah, setelah itu dibuat pemukiman dan berkembang jadi desa Banjarsari sampai sekarang. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih kondisi sosial budaya, peraturan desa, dan adat istiadat di desa tersebut? Oh, jadi kalau soal sosial budaya di sana itu yang paling kelihatan sih mata pencarian utamanya masih bertani, karena masuk desa sana itu yang paling kelihatan tuh sawahnya masih gede banget, masih luas. Terus untuk adat istiadat, pasti setiap musim panen semua warga bergotong royong buat manenin hasil padinya, terus diolah biar jadi beras gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadiza Udia Yahya dari kelas 1210. Di sini saya akan mewawancarai tugas geografi, yaitu identitas ragam desa. Kepada Bapak, mohon Bapak menyebutkan nama lengkap Bapak. Oke, terima kasih. Nama lengkap Bapak Eko Puji Raharjo SPD. Terus tempat tinggal Bapak adanya di Kota Pandeglang, tepatnya di Desa Gunung Cepu, Kecamatan Cimanuk. Berarti Bapak di sana warga asli ya? Oke, Bapak di sana warga asli, tepatnya di bulan Desember lahir di situ. Pertanyaannya, apakah Bapak tahu asal-usul atau sejarah desa tersebut? Untuk asal-usul daerah tersebut, secara sederhananya, desa Bapak namanya Desa Gunung Cepu. Ya. Desa Gunung Cepu itu ternyata di situ ada suatu gunung, dan gunung itu dijadikan tempat keramat. Nah, itulah mungkin secara sederhananya, maka nama desa Bapak disebut sebagai Desa Gunung Cepu. Begitu. Selanjutnya, bagaimana sih Pak kondisi sosial budaya, peraturan desa, dan adat istiadat di desa tersebut? Oke, berawal dari aturan ya. Jadi aturan yang ada di Desa Gunung Cepu, aturannya tidak keluar dari aturan yang di pusat. Artinya aturan yang tidak keluar dari koridor yang pusat, namun ada keistimewaannya bersifat tradisionalnya ya. Artinya disempurnakan dengan pembiasaan yang ada di daerah, terutama di Desa Gunung Cepu. Misalkan untuk budaya gotong royongnya ditingkatkan, dirutinitaskan. Tadinya misalkan rutinitasnya hanya
pemerintah menggalakkan hanya satu, kita tambahin menjadi 2. Tentang aturan, terus 1 kali 24 jam mereka tamu itu lapor. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Sabian Rizky Pambudi, ingin melakukan wawancara tugas geografi. Di sini saya bersama Faiz Gibran Waryanto dari kelas 12-3. Oke, Faiz, Mas. Ya. Mas ini dulu sempat ada tinggal di mana? Ya, pengalaman saya itu saya dulu pernah tinggal di desa, yang dimana desa itu berada di Jambi, lebih tepatnya di desa Kayu Arong. Oh, oke. Nah, Masnya tahu mungkin asal usul dari desa tersebut? Jadi menurut pengetahuan saya itu pernah diceritakan oleh kakek saya bahwa desa tersebut itu dulunya adalah suatu desa jajahan yang dimana dijajah oleh Belanda. Dan mengapa desa itu bisa ada sampai sekarang? Karena perlawanan dari warga desa tersebut yang melawan para penjajah dan akhirnya menduduki desa tersebut. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kondisi di sana tuh gimana gitu, kayak sosial budaya, peraturan, dan adat istiadat. Untuk sosial budayanya di sana tuh masih sangat kental ya Mas. Masih memeluk erat persaudaraan. Jadi setiap warga tuh pasti saling mengenal satu sama lain. Dan untuk adat istiadatnya, mereka tuh masih memegang kental kepercayaan. Jadi mungkin saat panen-panen tersebut mereka akan mengadakan syukuran atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabian Rizky Pambudi. Ini wawancara kedua saya untuk tugas geografi identitas ragam desa. Di sini saya bersama Nikolas Putra Laksmana. Di kelas? Dari kelas 11-6. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Asalnya dari mana, Mas? Saya, keluarga besar saya dari Solo. Oh, dari Solo. Kira-kira asal usul dan sejarah desa Masnya ini gimana ya? Jadi dulu mbah saya itu perantau. Akhirnya mereka menetap di Solo, Mas. Oke. Kondisi budayanya di sana nih kayak sosial budaya atau peraturan desa atau adat istiadat di sana nih gimana? Mereka menjunjung tinggi sekali kehormatan antar sosial yang lebih tua. Jadi biasanya kalau yang lebih tua tuh jauh lebih hargai lah. Oh iya. Oke. Untuk peraturannya? Peraturannya kayak misalnya kalau masuk rumah harus sungkem dulu sama yang lebih sepuh gitu.